Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, student. Today we will continue our discussion. We discuss about opinions and talk. Opinion dalam bahasa Indonesia berarti pendapat, and talk itu pemikiran. So, we will study how to express our opinion and talk in English. Jadi kita belajar bagaimana mengungkapkan pendapat kita dan pemikiran kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti diharapkan setelah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, diharapkan Anda semua pertama mampu memahami penggunaan ungkapan opinion and talk. Ya, yang kedua, Ananda mampu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek yang sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi menggunakan ungkapan opinion atau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Oke. Jadi di sini nanti Ibu akan sediakan beberapa contoh ungkapan ya yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan opini. Oke. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Oke. Nah, expression opinion, ungkapan pendapat. Jadi ketika kita ingin mengemukakan pendapat, untuk pertama yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita gunakan diantaranya in my opinion, menurut pendapat saya, ya, bisa juga to my mind, I think, in my experience, ya, from my point of view, by this I mean, I strong believe that, saya sangat percaya bahwa. Jadi pada bagian titik-titik yang ada di ungkapan ini, ya, ini nanti ditambahkan pendapat yang mau Anda sampaikan. Nah, pada bagian titik-titik pada ungkapan tersebut, ya, nah ini seperti ini, nah ini titik-titik ini, itu nanti bagian Ananda menambahkan pendapat apa yang mau Anda sampaikan. Oke, ya. Kemudian apabila disampaikan pendapat tentang sesuatu, di sini kita bisa menanggapinya dengan agree and disagree. Disagree itu tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan, ya. Dan agree itu adalah setuju. Nah, ungkapan setuju dengan pendapat yang disampaikan. Nah, contoh ungkapan yang bisa kita gunakan kalau kita setuju, I think so too. Ya. I think so too. Ya. Saya berpikir seperti itu juga. Nah, bisa juga dengan that's good fine. That's good fine. Next, I agree with this fine. I agree with this fine. I agree with this opinion. Yeah. I agree with this opinion. This is absolutely right. This is absolutely right. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mengungkapkan kalau kita setuju dengan pendapat yang disampaikan. Nah, kalau kita tidak setuju, ya, kita bisa menggunakan ungkapan diantaranya I disagree with you. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Atau ungkapan lain, I think you are wrong. I think you are wrong. I'm sorry, I don't agree with you. Ya, I'm sorry, I don't agree with you. I do not believe that. I do not believe that. Saya tidak percaya itu. Atau, I'm not sure I agree with you. I'm not sure I agree with you. Nah, sebenarnya selain dari ungkapan-ungkapan yang sudah Ibu bacakan tadi, masih banyak lagi contoh ungkapan yang bisa kita gunakan untuk express opinion, agree, and disagree. Tapi pada kesempatan ini ya kita cukupkan dulu contohnya yang bagian yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu misalnya bagaimana sih kita gunakannya dalam dialog. Nah, dalam dialog ya. Nah, ya. Di sini ada contohnya.
Ya, kita baca dulu reading example of how to agree and disagree with an opinion. Di sini ada contohnya, misalnya ada sebuah statement. Nah, kita lihat bagaimana sih kalau kita membuat agree dan disagree-nya. Nah, di sini contoh statementnya itu pernyataannya, smoking should be banned in public area. Ya, smoking should be banned in public area. Ya, merokok itu harus dilarang. Ya, merokok itu harus dilarang di tempat umum. Nah, ini kan kalau ada orang yang mengemukakan pendapat penting, kita bisa setuju dan tidak. Nah, kalau setuju kita bisa katakan I totally agree that smoking should be banned in public place. Sorry. Tadi bacanya public area, rupanya public place, salah baca memnya ya. Oke, I totally agree that smoking should be banned in public place. Itu kalau kita setuju. Tapi kalau kita tidak setuju, kita bisa gunakan I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Nah, itu contohnya. Untuk statement yang kedua misalnya, bullying is so prevalent in Moscow. Ya, bullying is so prevalent in Moscow. Nah, kalau kita setuju dengan statement ini, kita bisa gunakan ungkapan I couldn't agree more with you. I couldn't agree more with you. Kalau tidak setuju, I think it would be wrong to generalize. Yeah. I think it would be wrong to generalize. Nah, contoh yang ketiga, woman should not work. Woman should not work. Kalau Anda tidak setuju, kalau Anda setuju, Anda bisa mengungkapkan I think so too. I think so too. Women should stay at home and take care of their children. Ya, itu contohnya kalau kita setuju. Jadi kalau kita tidak setuju, bisa Anda ungkapkan I'm afraid I have to disagree with you on this. I'm afraid I have to disagree with you on this. Ya. Contoh yang terakhir, online game should be banned. Online game should be banned. Kalau kita setuju, mungkin ungkapan yang bisa kita ungkapkan absolutely right, absolutely right. It should be as it distracts student from studying. Oke, nah kalau Anda tidak setuju, you can say I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skill. Oke, nah itu contohnya, misalnya ada statement dan Anda mengungkapkan setuju dan tidak setuju. Saya harapkan setelah ini disampaikan dan didengar, Anda bisa memahami dan nantinya Anda bisa menggunakan ungkapan ini ya dalam membuat dialog pendek. Bagaimana? Kira-kira sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau masih memang belum bisa dipahami, diulang lagi dari awal, didengarkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Oke. Nah, untuk tugasan Anda semua ya di sini setelah Anda mendengarkan apa yang sudah Mem sampaikan ya, nanti coba Anda create ya, create. Jadi tugasnya nanti Anda membuat sebuah dialog of your opinion tentang pendapat Anda about social media. Tentang media sosial. Nah, jadi coba Anda buat dialog tentang media sosial, pendapat Anda tentang media sosial, kemudian setuju atau tidak setujunya. Oke, itu saja yang bisa Mem sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next. Good morning. Bye-bye. Coba.